Trăiesc o viață prea bolnavă, o epavă. Vreau să fug dacă eu sunt pacientul. Am să învăț să mă consult. Societatea mă vrea mult să nu gândesc, doar să ascult. M-am născut învins fără să știu cu cine lupt. Nu știu încotro mă duc, gata să lupt cu oricine. Vreau să demonstrez că pot celor ce n-au crezut în mine. Martial adalah ujung tombak event lari. Seperti tadi yang sudah disebutkan sama Ibu Rina, matanya menuju kalian. Keselamatan pelari ada di tangan kalian semuanya. Kenyamanan pelari ada di tangan kalian semua. Pelari nyasar, kalian yang salah. Oke? Kurang lebih seperti itu. Nah, dari awal Martial standby sampai Martial selesai tugas, otomatis mungkin kalian begadang 12 sampai 16 jam. Apakah kebayang waktu pas kemarin mengajukan diri? Oke, Mas Mario, boleh slide pertama. Ini rencana yang sudah kita susun, yang sudah kita jalankan selama beberapa tahun belakang. Martial kita standby-kan 1 hari sebelum, di malamnya jam 10 sudah berkumpul di press central kita sekarang di GBK. Lalu jam 11 kita briefing besar, lalu ada pembagian peralatan, lalu ada pembagian logistik untuk makanan dan segala macam, lalu siap-siap untuk berangkat. Jadi mulai dari jam 8 malam kalian siap-siap dari rumah, mandi, makan segala macam, dandan, nyampe jam 10, jam 11 masih nunggu teman-temannya ngumpul semuanya, terus kita briefing. Mungkin jam 11, 11.15, jam 12 kita siap berangkat. Mas Mario boleh slide ke gua? Oke. Jam 12 kita berangkat. Menggunakan kendaraan masing-masing atau yang pakai kendaraan yang sudah disediakan sama panitia. Nggak dibayar ya? Maksimal jam 2 pagi semua marshal sudah ada di posisinya, ada di area yang sudah ditunjuk. Kalau saya lihat absen hari ini, saya yakin kalian dibagi per kilometer tugasnya, betul? Ya, 1 kilometer mungkin ada 10 sampai 11 orang, betul? Betul. Oke, berarti posisi kalian semua nanti mungkin terpisah antar masing-masing 100 meter, nggak bisa ngobrol. Ya, kepanasan sendirian, kehujanan sendirian. Nggak boleh main handphone. Tadi Ibu Rina udah bilang. Kenapa nggak boleh main handphone? Waktu pelari melintas di depan kalian, kalian nggak akan lihat. Ada motor di samping pelari itu, kalian nggak lihat. Balik lagi, kita ada di sana untuk pelari. Kita tugas jalan untuk kenyamanan pelari. Kita memastikan keselamatan mereka. Oke? Slide yang selanjutnya. Oke, begitu sampai di area tugasnya, mungkin saya bisa kasih bayangan di kilometer 12 sampai 13. 12 sampai 13 posisinya ada di depan Limbu Tefes. Ada yang tahu Limbu Tefes di mana? Limbu Tefes ada di Gajah Mada, di kota. Iya. Hayam Muruk. Ya, antara Gajah Mada sama Hayam Muruk. Yang pernah jalan-jalan ke kota mungkin bisa kebayang kondisi lalu lintas di sana malam hari seperti apa? Sepi. Ya. Ramainya kayak apa sih di sana? Ya. Kalian jam 2 pagi sudah sampai sana, standby sampai jam 4 pagi. Kalau ngantuk terpaksa tidur di trotoar. Hah? Seru tahu. Istirahat di trotoar. Mungkin nggak nemu Indomaret, mungkin nggak nemu warung buat cari minum. Bukan. Itu di jalan. Kebayang? SKMP. Gerbang. Oke. Mungkin kan nggak sendiri. ada yang mengira, wah saya dapat di kilometer seru 22 sampai 23. Ada di Ngapain? BNN. Ngapain? Di pemukiman penduduk.
Ya ngapain ya? Pas Sama aja sih kalau betul. kebutuhan Di halaman rumah orang, lah. di depan, di trotoar, di depan rumah orang. Kita nggak tahu di balik gerbangnya mereka ada anjingnya. Mau pipis susah, Kita tiduran di jalan, ngeset kamera Ya. sama yang lain, ngeset kamera. mau cari warung jauh, Bawa tas. Oke. Untuk head, begitu sampai di areanya, saya minta semua kru membantu headnya. Waktu sudah sampai di areanya, lihat, perhatikan situasi sekeliling di area kalian. Area kalian cuma 1 km. Perhatikan betul, di mana batasnya 1 km. Mulai dari, misalnya tadi contohnya dari 12 sampai 13. Batasnya di mana? Ada apa aja? Ada berapa gang? Yang gang yang paling ramai keluar kendaraan yang mana? Fokus kalian ke sana. Situational awareness. Oke. Yang kedua, untuk head marshal segera lapor ke RCC. RCC ini adalah Res Command Center. Kita punya command center di Res Central. Semua akan dikontrol melalui command center. Semua head marshal bertanggung jawab untuk melapor ke command center. Lari biasa. Oke. Setelah menjalin komunikasi dengan command center, lapor. Kita udah nyampe nih, anggota lengkap semuanya. Setengah pada tidur, setengah nyari toilet. Oke. Gua aja 5 kilo gangat. Oke. Nggak lama kemudian ada truk yang akan mengantar signage. Signage ini adalah petunjuk arah apa namanya? Petunjuk arah lomba. Juga ada signage yang bunyinya adalah awas hati-hati, ada lomba lari, atau mengalihkan mobil ada di sebelah kiri, pelari ada di sebelah kanan. Signage ini adalah fasilitas lomba yang menjadi alat bantu kalian di rute. Pastikan signage itu ada. Ya. Setelah briefing ini selesai, kita akan bahas lebih detail lagi. Setiap head marshal, setiap kilometer dan anggotanya saya akan bagikan di mana sih letak tugas kalian di jalan. Posisinya seperti apa sih? Ada berapa signage sih? Di mana posisi signage-nya? Harus menghadap kemana? Oke? Lalu ada traffic cones. Traffic cones ini adalah untuk membatasi jalur pelari dan jalur kendaraan lain. Tidak semuanya ada traffic cones, cuma di beberapa titik yang kita anggap sangat krusial, kita bantu dengan traffic cones atau barricade atau yang lainnya. Oke? Yang paling terakhir ini, oke, sebelumnya saya mau minta maaf dulu ya. Ada anggota di sini dari polisi, TNI? Tidak ada? Ada? Oke. Terakhir bantuan dari mereka akan datang. Mepet biasanya. Ya. Start jam 4.30. Mereka datang mungkin jam 4.25. Ya. Ini yang sering terjadi. Kita juga tidak bisa memaksa mereka karena bukan hanya kita saja yang diamankan. Mereka punya tugas lain. Mereka bisa hadir. Buat saya sangat bersyukur sekali. Ya. Akan ada bantuan dari polisi, dari Disub, dari Pol PP, dan mungkin dari petugas keamanan di lingkungan yang terdekat sama area tugas kalian. Ya. Mereka sudah di-brief duluan, ya. Tapi mereka tidak tahu kalian siapa. Mereka hanya tahu, oke, ada marshal. Tapi siapa marshalnya? Datengin, ketemuin, kerjasama, bagi tugas. Kalau ada misalnya satu gang yang terlalu ramai, atau misalnya di ujungnya ada premannya, atau tiba-tiba di ujungnya ada anjingnya, kalau minta bantuan, Pak, bisa tolong lapis area tugas kami.
kita minta bantuan di titik A, titik B, oke? Lalu setelah 1-2 jam mungkin mereka menghilang. Gue paham lagi. Oke? Horor ya. Gue paham lagi. Mereka hanya memastikan Few moments later. elit undangan kita, lalu pelari-pelari nasional kita, atlet-atlet kita lewat, jalurnya clear. Setelah 2 jam mereka dipanggil, ada tugas lain, tanggung jawabnya kembali ke kalian. Sampai pelari yang paling terakhir lewat. Dari jam 4.30 pagi di kilometer 37 misalnya. Pelari terakhir lewat jam 11 siang. Sanggup? Marshall? Oke. Panas-panasan, hujan-hujanan, Hujan-hujan. kalian masih tetap harus segar, harus aware, harus waspada demi keamanan pelari. Hujan. Yang jam 11 siang bukan lari. Gini, Kalau larinya dari jam 4 beneran? 1 kilo 2 kilo 1 jam. Berarti kemungkinan berangkat jam 8 kan? Bu, Pak, udah naik aja deh ke mobil evakuasi. Nggak mau, beneran. Tapi itu hak mereka. Ya, Kan 42. itu adalah kebanggaan buat mereka, 42 kilo. Iya. pride mereka. 42. Saya bertekad 1 jam. untuk menyelesaikan lomba ini apapun kejadiannya. Saya ngesot di finish, saya ngesot. Lari sejam berapa kilo sih itu? Sejam 10 kilo salah. Marshall semuanya pasti akan melihat itu. Kayaknya mungkin Kejadiannya lucu-lucu, aneh-aneh. Oke? Mari. Pak Mario? Itu lagi rekam. Oke. Maraton start jam 4.30 pagi. Jam 4.30 pagi. Nah, di kurang lebih di jam 4 semuanya sudah siap, ready semua. Mau yang dilewatin, mau yang enggak, semuanya sudah ready. Ya. Ya. Kalian harus meletakkan signage di posisi yang seharusnya, yang dibutuhkan. Lalu benerin konser, misalnya aduh konser agak miring-miring dikit nih, agak belok nih, ternyasar, dilurusin, barikadnya juga. Jam 4.20 semuanya ready di posisinya masing-masing. Oke? Benar-benar udah ready, udah siap perang deh. Oke? Jam 4.30 maraton start. Di maraton ini ada pelari elit yang akan menyelesaikan 42 km lebih dalam waktu 2 jam 12 menit, 2 jam 15 menit. Kencang banget. Ya. Di kilometer-kilometer awal, Marshall terutama dari kilometer 1 sampai 10 kalian meleng lewat larinya. Beneran? Beneran? Ya. Mungkin kalian agak sedikit beruntung karena area tugas kalian hanya sebentar sebetulnya. 5 kilo. Oke, dilewati 2000 pelari, 15 menit habis. 5 kilo, 8 kilo. Udah kelar. Ya, tapi di kilometer akhir, ini mana ini pelarinya nggak lewat-lewat gitu. Oke. Iya sih. Katanya jam 4.30 start, ini udah jam 6 kok nggak lewat-lewat. Belum nyampe. Begitu nyampe, yang pelari-pelari paling depan lewatnya pus. Agak lagi info. Habis nunggu jeda mungkin 10-12 menit baru dia lewat. Terus kayak gitu sampai zombie yang tadi tuh yang jalannya kayak tadi. Jam 11 siang. Ini ya. Udah yang ngantuk, siwer, panas banget. Tapi tetap harus standby. Tanggal 16. Oke? Apa? Tanggal 16 hari. Oke. Sabtu. Eh, Minggu. sampai sini. Sabtu ke Minggu. Sabtu. Saya yakin kalian semuanya lebih kebayang sekarang. Seperti apa sih tugasnya Marshall? Oke. Bakal kayak gimana sih tugasnya Marshall? Kalian ada di jalan yang mungkin kalian belum pernah lewat jalan itu.
kalian nggak tahu kondisinya jalan itu seperti apa. Plus trafficnya. Standby sekian jam. Mungkin gak nafsu makan, padahal dibekelin makanan. Mau beli minum gak sempet, mau ninggalin gara-gara kebelet buang air, maaf. Tapi nggak bisa, karena teman kalian yang terdekat mungkin 100 meter jaraknya. Mau, woi gantiin gue dong. Susah. Cuman posisi kalian penting banget, harus ada di situ. Sekarang saya mau tanya, setelah saya kasih bayangan seperti itu, masih mau lanjut jadi marshal? Masih. Yakin? Yakin. Selamat datang di Jakarta Marathon 2022. Oke, Mas Mario, boleh lanjut? Oke, ini adalah start Jakarta Marathon di 2018. 2015. Ya pokoknya ini saya kasih bayangan. Jakarta Marathon pesertanya nggak pernah kurang dari 10.000. Pernah lihat 10.000 orang lari bareng-bareng? Enggak. Ini area start finish nih. Nggak kelar-kelar 5 menit, begini terus orang. Beneran? Iya, 10.000. Banyak sekali 10.000 orang. Iya. Mungkin orang yang ada di sini, nggak akan pernah bisa lihat signage. Nggak, mana belokannya? Ketutupan sama orang. Tapi karena ada semua marshal. Runner belok kanan, runner belok kiri, kedengeran. Itu tugas utamanya marshal yang paling penting. Make sure semua pelari ada di jalurnya, make sure keamanan mereka yang sebanyak ini. Berarti 10 banding berapa? 10.000 dalam 1 kilometer. Tenang, ini cuma ada di kilometer awal doang, habis itu pecah semuanya. Oke, tapi ini bayangan kurang lebih mereka ini semua yang akan kita kawal di sepanjang rute. Oke? Salah jalan. Enggak lah, nggak mungkin lah. Kan pelari udah di briefing, Jir. Nggak mungkin lah. Kurang lebih kalian nanti akan aktif Apalagi di lewatin rute. lutut lagi. Gambarannya kurang lebih akan seperti ini. Bisa mampir itu. Iya. Meskipun ada signage seperti tadi yang sudah saya sampaikan, tapi sangat penting suara. Mirip Anam ya. Apalagi di kilometer-kilometer yang sudah tinggi, lewat dari 21 km. Yang samping maksudnya. Bahkan pelari-pelari yang terlatih pun setelah melewati 21 km, khususnya untuk maraton, yang ada di kepala mereka, aduh gue ngapain sih lari, cari gara-gara aja. Beneran, agak-agak nyesel nih gitu. Ini capek banget nih, berhenti aja atau gimana ya gitu. Tapi mereka semua komit, nggak ada duanya. Salut sekali saya sama pelari-pelari ini. Seperti yang tadi saya bilang, mereka akan melanjutkan sampai finish, apapun juga ceritanya. Mau kakinya diseret-seret, kejadian. Mau sampai ngesot, kejadian, beneran. Oke? Dalam kondisi itu, sangat penting arahan dari marshal berupa suara. Ya, karena mereka sudah tidak fokus. Dari larinya ngelihat ke depan, bisa ketawa-ketawa, mungkin bisa sambil selfie di kilometer 10. Begitu ngelewatin kilometer 21 udah ini, dia nunduk. Oke, gua harus kuat nih. Ngomong sama dirinya terus. Gua harus bisa nih. Kata lu bener. Mas, salah jalan mas. Kata lu bener. Penting loh. Oke. Di kilometer 35 ya,
Mungkin harus begini. Sekarang bingung aja. Beneran. Penting banget, ya. Mereka udah gak bisa ngeliat signage. Mau segede apapun signage yang kita siapin. Penting banget Marshall untuk kasih arahan berupa Few moments later. nggak dibentak-bentak ya. Sopan, selalu senyum. Setegas mungkin. Terutama ke pelari-pelari yang ya bisa kita bilang di pace 7, pace 8, mungkin saja mereka sudah berumur, mungkin saja mereka baru naik kelas. Dari tadinya lari di half, memberanikan diri lari di maraton. Kita hargai komitmen mereka. Tadi lewat pengajar. Kita hargai tekad mereka. Habis itu apa? Kita pastikan mereka aman. Kita pastikan mereka ada di jalurnya. Habis itu? Oke. Gambar yang lain? Selanjutnya. Nah, Tahu kali sampun aneh nggak nih ngadepnya? Ini orang. Oke. Semuanya lari bareng-bareng dengan pace yang cukup sama. Entah gimana nih si bapak ini, ya. Bisa lihat yang dari belakang? Boleh geser atau kalau boleh lihat ke depan. Ya. Ini kejadiannya. Ini kejadian dan banyak sekali. Kalau kita lihat bibnya, ini bukan kategori jarak pendek. Ini lumayan jauh nih. Mungkin aja si bapak ini ngefans sama dia. Ya. Saya nggak tahu gitu. Mungkin aja istrinya nanya, "Pak, kunci rumah di mana, Pak?" Dia harus jawab cepet-cepet. Nggak lama dua orang ini tabrakan. Oke? Please Marshall, aware, dilihat kondisinya. Atasi termasuk yang seperti ini. Pak, Bu, Mbak, Mas, awas ada runner di depan, awas ada runner di samping. Dia larinya lebih cepat dari yang lainnya, dia nyusul dari belakang. Dia fast runner. Bisa kita ngomong ke orangnya, fast runner mau lewat, kasih jalan, kasih jalur. Seperti itu. Pelari-pelari yang lebih cepat, terutama atlet atau undangan kita elit, karena kemampuan mereka punya hak untuk mendapatkan jalur yang lebih spesial daripada yang lain. Itu juga salah satu tugas Marshall untuk make sure jalur itu ada, nggak dihalangin. Fast runner mau lewat, mana. Ngalangin jalan. Mas, minggir kalau mau foto di pinggir aja. Oke, itu sesama runner. Masih bisa dibilangin. Yang nggak bisa dibilangin, yang mungkin lebih susah dibilangin adalah wartawan. Kita akan yakinkan semua media yang ikut di Jakarta Marathon sudah approve dari race director, sudah kita brief, sudah kita kasih tahu bagaimana caranya mereka bisa ambil gambar. Tapi kebanyakan prakteknya nggak bisa dibilangin. Banyak pasti kan yang pada motret di sini pakai handphone segala macam. Begitu udah di belakang kamera udah lupa. Apalagi ini wartawan, ini kerjaan dia. Hak Marshall untuk mengusir mereka dari rute, bilang menghalangi jalur. Ingat, hak Anda, kewajiban Anda.
Dia menghalangi jalur, keluarin dari jalur. Apapun ceritanya, mau dia ngomel, mau itu segala macam. Begitu melihat, wah ini ketabrak nih, pasti nih. Nih, dia turun dari motor, nyusul, turun dari motor, ke tengah jalan, dia jongkok, dia motret, pakai kameranya yang gede. Dilihatin, wah, lama-lama tambah dekat, kok nggak minggir-minggir. Itu jalur pelari cepat, nggak bisa, usir keluar, nggak ada cerita. Apalagi yang nggak punya ID, oke? ID khusus ini akan kita kasih lihat kopinya semuanya. Ada banyak unsur di maraton ini. Ada barisan pengawalan, ada pengawal sepeda, lead bike, sama judulnya dia marshal juga, tapi dia pakai sepeda. Tugas dia adalah lead. Tiba-tiba ada sepeda lain nih masuk, sok-sokan masuk ke jalur. Niatnya sih bantu mungkin gitu, tapi dia bukan bagian dari panitia kita, usir keluar, termasuk motor. Bahkan sampai motor polisi yang ganggu jalan pun kalian punya hak untuk usir keluar. Oke, bisa lanjut, Maria? Oke. Saya mau jelaskan sebenarnya posisinya marshal di jalan yang benar kayak gimana sih? Oke, mungkin di gambar ini bukan marshal, tapi bapak polisi. Ya, yang lari lewat sini. Marshal bukan menghadap ke pelari, tapi belakangnya pelari. Kenapa? Yang kalian jagain pelari, ngapain kalian liatin pelarinya? Mobil di belakang mau nabrak kalian nggak tahu. Menghadap ke trafiknya, apapun itu, entah itu hanya pejalan kaki, orang mau nyebrang, sampai bis kota, bisa kalian halau, harus bisa. Apakah akan dimaki-maki sama mereka? Oh iya, banget. Woi, yang bener aja lu, gue mau lewat kampung gue nih. Iya tahu. Bagaimana bahasa kalian bisa menjawab makian-makian seperti itu? Oke? Balas dengan sopan. Maraton ini juga bukan dadakan. Langsung besok maraton, langsung ada. Enggak. Semua perizinan, semua pemberitahuan sudah berjalan. Sebenarnya mungkin mereka tahu. Nah, ada satu lagi yang juga harus diperhatikan. Keadaan darurat yang kita nggak pernah tahu dari masyarakat sekitar yang ada di rute. Tidak selalu ambulans yang datang yang akan menerobos lintasan. Ya, bisa jadi hanya mobil biasa yang kita nggak tahu, mungkin kacanya gelap. Padahal dalamnya ada ibu hamil yang mau melahirkan. Dia harus motong lintasan, apapun ceritanya, untuk nyampe ke rumah sakit. Pastiin itu benar. Kalian akan cegat, iya, tapi kalian akan kasih jalan. Beritahu semuanya. Semua yang bertugas di area kalian, terutama head marshalnya. Oke? Aturannya adalah jangan sampai pelari berhenti, apapun ceritanya. Tidak, lihat ini ya, sorry. Jarak antara orang ini sama yang belakang, sama yang belakangnya lagi, jaraknya jauh-jauh, mungkin 2-3 meter. Kalau itu cuma motor, yang dia boncengin bapak-bapak sakit atau ibu-ibu sakit, 5 meter, motor bisa lewat, kasih lewat. Pelarinya nggak berhenti.
Kurang lebih kayak gitu, kebayang? Oke? Pastikan benar-benar keadaannya darurat. Kalau tidak, nggak ada cerita. Jalur pelari harus clear. Oke? Tidak ada pelari yang sampai berhenti. Momentum mereka. Few moments later. Dia tetap ada di posisinya dan prioritas dia adalah pelari. Apakah Transjakarta berhenti? Berhenti. Di stop sama dia. Kondisinya setiap tahun mereka tahu. Transjakarta tahu, busway tahu. Beberapa koridor malah ada yang berhenti. Semua supirnya sudah diberitahu bahwa ada kegiatan Jakarta Marathon. Ya. Tapi beberapa ruas jalan mereka hanya bisa nahan mungkin hanya 2-3 jam. Habis itu mereka jalan lagi. Mereka harus jalan. Mereka tetap harus ngambil penumpang. Melewati koridor yang masih ada sisa-sisa pelari kayak gini. 15 menit lewat 1, 20 menit lewat 1. Pelari ini udah kayak gitu yang di belakang. Kalian tetap harus ada di sana. Di stop mereka mau. Ya. Jadi, waduh, bis lagi ini gimana nih? Nggak, pasang badan. Nggak ada cerita. Oke? Jangan kalah sama Bang Mike tadi. Oke? Ya, Marshall semua? Oke. Kurang lebih ini semuanya yang tugas kalian. Lalu jam 11 kalian regroup untuk siap-siap balik ke GBK. Karena jam 11 siang itu cut off time kita. Semua pelari yang ada di jalur, sisa-sisanya syukur-syukur mau diangkut. Kalau enggak, sudah bukan tanggung jawab kita lagi. Oke? Kita kasih tahu benar-benar, bukan tugas kalian, tapi ada nanti beberapa mungkin yang ada di area itu akan lihat. Mau pulang apa enggak? Enggak, aku masih mau tetap lari. Oke, ini udah cut off time. Anda sudah tidak bisa dapat medal. Mau melanjutkan sendirian adalah tanggung jawab Anda sendiri. Tidak ada lagi yang menjaga kalian di lintasan karena marshal akan ditarik, lalu lintas akan dibuka. Apapun ceritanya menjadi tanggung jawab pribadi Anda sendiri. Udah, balik sendirian ya. Oke? Pegang. Pegang nggak? Oke. Dari tahun-tahun sebelumnya sampai pelari itu habis nggak ada yang pulang, percaya atau tidak? Semua marshal. Begitu tahu dari temennya yang di kilometer sebelumnya atau 2-3 area tugas sebelumnya, masih ada pelari terakhir nih lewat di depan gue. Belakangnya saya ada ambulans, belakangnya lagi ada tim sweeper. Nggak pulang loh mereka. Sudah jam 11.20 masih tetap ada di areanya. Mereka yakinin, meskipun mereka sambil duduk-duduk udah duduk-duduk di trotoar, capek kan? Ya, dari jam 4 ke jam 11 siang berdiri, kena knalpot, asap knalpot, kena debu, kena panas segala macam. Belum hujannya, ditungguin. Saya nggak minta sama kalian balik lagi. Marshall butuh komitmen yang gak kalah gedenya sama pelari. Effort kalian sangat berarti untuk pelaksanaan maraton. Sekali lagi saya ingetin, Marshall adalah ujung tombak dari maraton. Gak ada kalian, gak ada maraton. Oke? Udah yakin ya semuanya ya? Udah terlalu mantap nih.
Gimana? Apanya? Udah yakin tapi diam aja. Yakin belum nih? Yakin. Bener ya? Oke. Nggak ada yang tiba-tiba, gua nggak jadi deh. Panas. Sudah makanan sehari-hari. Terbelang lagi. Terutama yang di suatu daerah yang kipas anginnya Nggak lagi pasangin ya. ya pengunjungnya susah diatur. Tahun 2018, tahun 2019 Yang listrik harus berebutan. 2019. Gak tau ke di mana tuh. Hampir setengah hari kita hujan-hujanan. Pengalaman sih. Iya. Hujan dari jam 2 pagi, baru kelar jam 9 pagi. Baju kering di badan. Nggak ada yang pulang. Event tetap lanjut karena hujan jadi berkah buat pelari. Enak banget buat mereka. Buat Marshall, kita butuh Marshall waterproof. Oke. Butuh Marshall ya. Juga nggak takut belang. Oke. Selain peralatan yang kita siapkan buat kalian, termasuk apa namanya, baju t-shirt Marshall, kita persilakan. Kalian mau botok, mau pakai payung, mau pakai kacamata hitam, nyamannya kalian kayak gimana? Mau bawa sleeping bag juga terserah. Benar? Ya. Benar loh. Dari jam 2 pagi sampai jam 4 pagi kalian harus nginep di trotoar. Gue nggak bohong. Bubur kayak enggak deh. Kalau mau tidur, kalau mau begadang ya terserah. Mau tongkrongin tukang nasi goreng boleh. Sambil makan. Oke? Tapi yang waktu Sekali lagi yakin ya? yang waktu Yakin itu semua? kilometer berapa? Oke. Yang Terima itu kasih. dari kilometer berapa? Gue yang kedua pokoknya. Kirimnya yang tadi. Iya yang kata. Di HP ini soalnya. Oh. Water station kedua itu nggak tahu deh kilometer. Kayaknya di satu kan per 10 km kan? Hah? Per 10 km kan? 10. 10 2. 2 km kan? Iya. Berarti gue yang antara teman-teman keempat saya paling. semuanya, Mas Bayu enak banget ya ngomongnya ya. Kayaknya kita adem gitu dengarnya. Sekarang saya mau perkenalan semua sama teman-teman. Saya dari belakang supaya saya nggak ganggu teman-teman yang ini duduk di sini. Perkenalkan namanya Mbak Intan. Mbak Intan langsung saja masuk ke tenda, ke podium ya untuk Podium. briefing soal water station Nah ini gue. dan medical untuk titik-titik ambulans. Apa? Saya mau bantu aja deh sebentar, saya juga ya. Kalau kata orang Inggris buat lah. Buat. Itu gimana bahasanya itu? Itu nggak ada cakup. Maksudnya lo pakai apa? Ya. Yang tadi untuk bagian Marshall, sekarang untuk CIC water station, saya boleh lihat di mana posisinya yang water station, teman-teman yang bertugas di water station. Udah lengkap semua headnya? Ada 28 ya Mas Mario? 26. Untuk teman-teman Marshall yang mungkin baru pertama kali menjadi manpower di sebuah acara Jakarta Marathon, water station itu adalah titik di mana panitia memberikan minuman untuk semua peserta maraton. Ya, dari di titik itu ada namanya bukan isotonik tapi
air yang mengandung garam maupun karbohidrat, lalu ada air putih. Oke. Nah, di sini di Jakarta Marathon ini kita mempunyai sebanyak 22 titik. Dan kita akan menyediakan jumlahnya 11.000, berarti kita akan menyediakan di setiap titiknya 30% atau 40% ekstra dari semua kebutuhan air maupun minuman untuk olahraga. Few moments later. Lalu di setiap titik 2 itu, 22 titik itu akan berdampingan ada yang namanya ambulans. Nah, di sini ada teman-teman titik medik. Mario belum pada datang ya? Jadi akan ada yang namanya berentetan tuh. Titik air, titik ambulans, titik medik, seperti itu. Nah, di sini tadi Mas Bayu juga sudah membuatkan satu rute, nanti kita bagikan juga ke teman-teman headnya di setiap 2,5 kilo ini, dan juga kita akan menyediakan namanya tong sampah untuk pembuangan sisa-sisa minuman tersebut. Mungkin teman-teman di kilometer titik-titik pertama atau titik kedua itu pelari-pelari belum tentu haus banget ya. Tapi setelah di titik kelima biasanya mereka tuh ngambilnya itu bisa sampai dibuang-buang ke air, ke kepala karena panas. Tapi teman-teman boleh menyatakan, Mas, air minum kebutuhannya untuk minum, bukan untuk disiram ke kepala. Karena memang kita juga sudah menyediakan sponges, water sprinkle, dan es batu di titik lain gitu. Dan juga kita menyediakan di setiap 5 kilo kita menyediakan buah, pisang, ataupun gel. Gel ini itu khusus untuk pelari, mungkin teman-teman yang sudah pernah berlari atau ikutan race atau menjadi marshal itu tentunya tahu namanya gel. Itu fungsinya itu menggantikan karbohidrat selama berlari, seperti itu. Dan jadi tentunya semoga jika Tuhan mengizinkan semuanya, mungkin teman-teman peserta nanti tidak akan kekurangan ya, baik minuman maupun makanan selama berlangsungnya acara. Seperti ini. Lalu juga di setiap 100 atau 50 meter sesudah water station ini akan ada namanya tong sampah. Tong sampahnya juga besar-besar supaya juga kita bisa langsung kerjain. Dan di setiap titik ini juga kami akan menyediakan tim kebersihan supaya kita langsung clear up itu, karena kita harus juga menyadari bahwa kita berlari di Jakarta ini adalah milik semua, bukan milik kita sendiri. Kita harus share, tapi pada hari itu kita nggak mau share the road ya, jadi roadnya untuk kita aja. Lalu di setiap ada 4 fruit points. Lalu di sesudah 300 meter atau 250 meter sesudah water station, kita juga menyediakan toilet portable supaya teman-teman itu, biasanya sih teman-teman pelari maraton itu kalau udah mau pipis biasanya pipis di celana, biasanya kalau habis lari ya langsung lagi lari gitu, karena waktu itu sangat berguna untuk mereka, maksudnya biarpun cuma 1 menit atau 2 menit itulah gengsinya mereka gitu. Saya sendiri juga kalau kebetulan lagi ikut lomba di satu negara atau di tempat lain, saya kalau mau ke toilet saya mikir dulu, mendingan nggak usah, ntar aja gitu. Tapi kita tetap harus menyediakan. Dan juga di titik awal itu kita juga menyediakan musola untuk teman-teman pelari yang mau sholat dulu baru melanjutkan larinya. Semua ini totalnya ada 24 water station. Ya, teman-teman WS. Nah, nanti ada sendiri namanya kita briefing untuk WS, di mana pengumpulan barang-barangnya bukan kalian yang ambil, tapi akan di drop di titik kalian. Tapi make sure semua higienis, kebersihan itu tetap terlaksanakan ya, Mas. Jadi jangan kelihatannya jorok apa seperti apa, jangan, tetap harus kita laksanakan kebersihannya CASE. Dan juga setelah kalian mendapatkan briefing nanti dari koordinator masing-masing, kalian memastikan bahwa minuman itu ataupun makanan itu tersedia tepat waktunya. Jangan sampai kita terlambat, karena ini krusial sekali untuk minuman ini. Bukan hanya untuk keselamatan pelari, tapi melainkan juga ini saya flashback sedikit ya.
teman-teman yang akan berlari maraton itu kan tentunya sudah berlari selama 3 bulan ya untuk bisa berlari maraton. Nah, dalam tubuhnya dia sendiri itu dalam tahap dehidrasi. Itu tidak mungkin tidak mungkin pelari maraton itu dalam badannya tidak kekurangan air selama dia berlari. Nah, tapi pada saat maraton ini dia akan all out. Larinya akan maksimal apapun itu. Apalagi di awal-awal karena mereka pikir oh masih kuat nih gua lari kencang gitu. Jadi mereka kadang-kadang suka lupa minum apa segala macam. Nah, pada saat mereka minum, kalau kita tidak mencukupi kebutuhannya lagi nuang-nuangin, dia lewat kita lagi nuang-nuangin, itu akan fatal. Akibatnya itu sangat sedikit gini ya, susah ditolerir gitu. Kenapa? Karena itu harus ada tindakan medis. Nah, kita semuanya berharap tidak akan ada kejadian seperti itu di Jakarta Marathon ya, teman-teman WS ya. Tolong diperhatikan kesiapan, kebutuhan, jumlahnya, dan jangan malu bertanya sama Mario atau nanti ada namanya Bang Kiki. Itu yang khususnya mencukupi kebutuhan kalian sama di titik WS. Dan pada saat WS sudah tersedia, sudah rapi, tolong lapor ke head koordinatornya di common service. Ada juga kejadian air gua kurang. Nah, itu juga sebelum kurang sudah langsung dilaporkan. Jadi jangan sampai tunggu kurang dulu. Kira-kira udah setengah nih, tapi pelari masih ada 8.000 lagi atau masih ada 2.000 lagi, itu segera dilaporkan. Ya. Lalu next, nah ini salah satu contohnya water station yang disediakan di setiap rute atau di kategori maraton maupun lomba lari lainnya. Next. Mungkin teman-teman pernah lihat kejadian di Olimpik Tokyo kemarin, pernah lihat YouTube-nya atau mungkin kalau pulang dari sini bisa pernah lihat. Jadi ada pelari saking dia buru-burunya dia ngambil satu, kedorong semua. Iya. Ya, ini akhirnya jatuh semua gitu. Jadi kalau kalian lihat itu rame, jangan nunggu gitu maksud saya. Teman-teman bisa ngambil inisiatif, ambil berapa langsung dibagi-bagikan seperti itu, supaya tidak ada yang namanya dia ngambil buru-buru, jatuh semua, akhirnya sayang produknya terbuang dan masih banyak pelari yang belum dapat. Ya, lalu next Mas Bayu. Ini saya sedikit sharing gambar-gambar tentang water station supaya teman-teman semua walaupun teman-teman kebetulan tidak bertugas di titik water station, tapi tahu nih, oh di titik 2,5 itu ada mbak, misalnya nanya kan ada, saya pernah kejadian saya lari, saya capek banget, saya nanya masih ada tanjakan nggak? Udah nggak ada katanya gitu, tapi ternyata ada satu lagi, wah saya marah banget gitu. Jadi kalau teman-teman nanya, mbak water station di mana ya? Oh itu tuh ada 1 kilometer lagi, seperti itu harus dijelasin ya. Jadi teman-teman Marcel itu tahu titik-titik water station di mana, titik-titik medik di mana, rumah sakit yang terdekat di mana, itu head-headnya mesti mengerti dengan jelas gitu, supaya nanti kalau ada yang bertanya pasti kita jawabnya nggak sembarangan. Nah, inilah seperti salah satu contohnya water station di mana teman-teman itu bisa ngambil sendiri maupun dibagikan oleh petugasnya. Next Mas Bayu. Dari semua ini nanti akan ada tim logistik yang akan mendrop semua kebutuhan di setiap water station maupun di setiap titik poin buah, di titik gel maupun di titik sponges dan water sprinkler. Di setiap kategorinya kita akan spare 40% ya Mas Bayu ya untuk kebutuhan pelari. Jadi harusnya sih sangat mencukupi. Sampai sini teman-teman ada pertanyaan? Aman ya? Nanti kan kita ada lanjutan briefing kedua. Dan ini juga untuk kilometer 21. Dan nanti akan ada beberapa titik di mana kategori maraton itu bertemu dengan kategori half maraton maupun kategori 10 kilo. Jadi kebayang kan, maksudnya dari yang maraton 3.000, dari half maraton 6.000 maupun 10K-nya 2.000. Kebayang tuh berapa banyaknya pelari yang akan lewat. Jadi mejanya juga bisa panjang banget dan minum sampahnya segala macam gitu. Jadi jangan juga kita sukses dalam penyelenggaraannya tapi tidak sukses dalam kebersihannya. Itu sama-sama tuh satu irama yang berjalan bersama.
Lalu next. Nah, teman-teman sendiri, kalau misalnya kalian kan akan dibekalin makanan dan minuman ya selama bertugas. Kalau misalnya kurang, bilang sama headnya supaya kita juga langsung ngedrop ke tempat kalian. Atau minta sama titik-titik water station, tapi tanya dulu cukup gak, kalau nggak cukup jangan. Biarin aja pelari, nanti kita yang akan ngedrop ke tempat kalian. Ya. Mungkin sampai sini ya Mas Bayu ya. Sampai sini ada pertanyaan atau kurang jelas tentang water station? Few moments later. Kalau dia kebanyakan minum minuman olahraga, biasanya dia akan mual atau muntah gitu. Dan mungkin juga kejadian teman-teman head marshal maupun water station maupun titik-titik medik, ada peserta yang pingsan di tengah jalan. Kita tidak boleh mengangkat mereka atau memegang mereka. Kalian cukup mensterilkan lokasi dia jatuh, dan jangan lupa tanya namanya dia. Kenapa saya bilang tanya namanya? Supaya dia terus tetap sadar, aware. Jadi sambil head kalian memanggil petugas medik, ya. Jadi tugas kalian cuma mengamankan dia dan terus membuat dia sadar. Biarlah tugas yang selanjutnya dilakukan oleh petugas medik ya. Cukup jelas? Jelas. Nah, ini juga titik-titik medikal dan ambulansnya. Di Jakarta Marathon ini kita mempunyai 18 titik ambulans, di mana akan dilengkapi oleh 1 dokter, 2 nurse atau 2 perawat. Dan kita juga akan menaruh teman-teman kita yang bertugas di setiap titik rumah sakit. Kenapa saya taruh begitu? Supaya jika terjadi sesuatu, ada pelari yang harus dilarikan ke rumah sakit, maka teman yang di rumah sakit itu udah mendapat kabar, sudah berkoordinasi dengan petugas di rumah sakitnya. Jangan nunggu gitu loh. Maksud saya kan banyak sekali kejadian kalau kita mau ke rumah sakit tuh mesti diurus ininya, diurus macam-macamnya, pembayaran segala macam. Itu jangan sampai terjadi. Jadi petugas yang bertugas di rumah sakit itu sudah mengurus administrasinya. Seperti itu, dan juga kita langsung melaporkan ke keluarganya di rumah supaya keluarga di rumah tahu. Seperti itu. Nanti ini ada 18 rumah sakit, dan di Rest Village sendiri kita akan ada 6 rumah sakit yang bertugas, ambulans, dan juga di tahun ini kita akan menyediakan namanya mini ICU di Rest Village. Kenapa? Karena biasanya pelari 5 kilo itu rentan dengan serangan jantung. Kenapa saya bilang rentan? Karena mereka itu berlari di kapasitas maksimal VO2-nya mereka. Jadi paru-parunya mereka itu dipaksa untuk bekerja keras sepanjang 5 kilo. Dan pada saat mereka mencapai titik finish, mereka nggak punya kesempatan untuk cooling down lagi, tapi langsung tepar on the spot. Nah, disitulah akan ada dokter-dokter yang bertugas, dan jika mereka memang harus dilarikan ke rumah sakit terdekat, itu kan akan butuh waktu. Makanya di tahun ini kita akan menyediakan namanya mini ICU, di mana akan dilengkapi 5 dokter jantung, dokter bedah, anestesi, maupun ada 2 lagi dokter patah tulang, maupun 1 lagi dokter tenaga dalam, penyakit dalam. Tenaga dalam makin lagi. Tenaga dalam lah. Perlu dipanggil juga? Boleh. Ya? Nggak, jangan kan, master datang. Nah, itulah seperti ini teman-teman. Nanti materi ini kita juga akan bagikan kepada kalian supaya kalian bisa baca-baca. Saya juga mohon masukan dan saran dari teman-teman semua, supaya bagaimana acara ini terlaksana dengan sebaik mungkin. Karena saya, Mas Bayu, dan semua teman-teman di sini maksudnya yang di belakang sini tuh nggak mungkin bisa kerja sendirian tanpa kalian. Ya, jadi saya butuh komitmen, kerjasama, dan salah satunya saling bertukar pikiran untuk acara kita semua ini ya. Terima kasih. Mas Mario, ada tambahan? Mbak Intan? Mbak Intan ada tambahan? Ini ada perkenalan ya, ibu cantik ini. Emang kelihatannya masih muda, tapi ya karena ditutupin masker, jadi nggak ada yang masih cantik, dia masih muda sekali. Namanya Mbak Intan
Mbak Intan ini dulu dosen di BINUS. Jadi saya suka diomelin sama dia, maklum ya. Mbak Intan mau perkenalan kita. Mbak Intan ini yang akan menjadi head koordinator di Race Village. Race Village itu di mana Jakarta Marathon dari semua kegiatan itu puncaknya ada di GBK. Nah, GBK itu kita sebut namanya Race Village. Nah, Mbak Intan ini yang bertugas untuk mengkoordinir semua manpower atau volunteer di Race Village. Ya, saya persilakan Mbak Intan. Ya, terima kasih Mbak Intan. Saya belum bisa Mbak, maaf. Selamat siang semuanya. Oke, tadi sudah dikenalkan sama Mbak Rina. Sebenarnya saya datang terlambat nih, mohon maaf. Saya sebenarnya tugasnya hari ini juga jadi MC, tapi karena tadi ada donor darah jadi terlambat ke sini, mohon maaf. Jadi tadi Mbak Rina itu race director. Udah tahu belum? Ya, oke. Kalau Mas Bayu tadi sebagai apa? Coba Mas Bayunya mana Mas Bayu? Mas Bayu itu sebagai race course director. Ya, jangan ketukar-tukar ya nanti ya. Jadi Mbak Rina itu race director, Mas Bayu itu race course director. Terus Pak Mario, sini temenin. Nah, mungkin kalian semua dijapri-japri bukan sama ini. Nah, ini makhluknya, ini makhluknya, ya. Ya, namanya Pak Mario itu sebagai head race course coordinator. Ya, jadi yang japriin kalian, yang nyuruh kalian datang hari ini, ya ini makhluknya, gitu, ya. Ya, jangan turun sini. Oke, ya. Oke, kalau saya tadi dibilang sama Mbak Rina di head race village, jadi untuk start, finish, awarding, sama pencatatan. Ya, mungkin tim medik juga nanti akan ada koordinasi juga nanti dengan dinas juga. Untuk tim start and finish sendiri nanti mungkin akan briefing terpisah after ini karena tadi lebih secara detailnya Marshall ya. Tadi Mas Bayu sama Mbak Ina sudah menjelaskan. Terus masih ada ini yang rusak ini. Oh ya, Pak Iwan tadi udah kenalan belum? Nah, belum Pak Iwan, sini Pak Iwan. Iya, semuanya aja Bapak ngobrol tapi nggak perkenalkan diri, nanti dicari siapa namanya nggak tahu lagi. Nah, kalau Pak Irwan ini silakan Pak, perkenalkan diri Pak. Tadi kan saya sudah katakan saya dari Inspiro Media Komplesindo sebagai owner dari Jakarta Marathon. Jadi kebetulan saya nggak komplit, kebetulan ada CEO saya sebagai finance director di Inspiro, ada CEO saya. Kebetulan kita lagi ada acara baik tur PHNI Persatuan Marathon Indonesia di Jogja yang seri keempat hari ini ya benar. Nah besok kita ada King of Jakarta Marathon yang ketiga. Kemarin saya King of Jakarta Marathon di Jakarta dan di Medan saya kemarin, jadi gantian. Sekarang saya pegang yang sekarang di sini, trilogi, teman saya CEO di Jogja. Jadi kalau saya bicara dengan Bu Intan dengan Pak Mario, ini dari mereka dari 2013 sama saya. Intan ini dulu mahasiswa BINUS, sekarang mulai menjadi dosen di BINUS, udah pengaruh loh. Keren ya? Nah, jadi insya Allah teman-teman dari sini, saya nanti teman-teman ya, karena umur beda tipis sama saya. Jadi mudah-mudahan insya Allah nih teman-teman juga bakal bisa next year-nya ya insya Allah masih ada Jakarta Marathon bisa berkecimpung lagi. Nah, kalau teman-teman di sini apa sih Jakarta Marathon gitu ya? Apa sih event marathon? Silakan googling. Silakan lihat Jakarta Marathon. Kita dari 2013 sampai 2019 itu ada semua. Baik yang ikut dari kita dari maupun dari teman-teman banyak. Jadi bagaimana kerjanya Motor Station, bagaimana kerjanya Marshall, ya bagaimana kerjanya tim medis, apa itu silakan lihat di Google. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman untuk nextnya nanti bisa kita sama dengan kita. Sampaikan terima kasih saya kepada orang tua kalian yang mengizinkan kalian akan berada di GBK jam 12 malam sampai jam 12 siang. Ya, terima kasih kepada orang tua kalian. Dan terakhir terima kasih sama pacar-pacarnya yang sudah mengizinkan kalian berjadi di Jakarta. Terima kasih semuanya.
Jadi ada 2 kontak person yang penting ya. Kalau misalnya ada apa-apa boleh cari Mbak Rina tadi sama Pak Iwan. Tapi kalau untuk Marshall tadi dengan Mas Bayu sama Mario. Boleh tahu nggak sebentar sebelum saya akhiri sesi ini, teman-teman di sini ada yang pernah jadi volunteer atau pernah jadi head marshal di acara Jakmar dulu deh? Ada yang pernah nggak? Coba angkat tangan. Oh deh, udah ditanya. Aduh maaf ya saya telat. Few moments later.